Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang Allah muliakan, teman-teman dimanapun berada, Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, di mana ubun-ubun kita berada di genggamannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Hadirin Allah muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua untuk senantiasa berada di atas sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Adab Al-Asyarah, 10 adab harian Muslim. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita masuk pada pembahasan keempat atau bab 4, yaitu adab berbicara. Tentu teman-teman sekalian, ya, setiap waktu kita berbicara, semua hal terkadang terucap dari lisan kita. Ya, namun Islam dengan segala bentuk aturannya dalam rangka untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan itu datang kemudian mengatur itu. Ya, semua pokok dalam kegiatan manusia itu diatur oleh Islam, baik dari bangun tidur hingga tidur kembali. Semua diatur oleh Islam, dan diantaranya adalah yaitu adab berbicara. Ya, jadi ya, karena berbicara adalah kegiatan yang pasti manusia lakukan setiap waktu, setiap detik manusia berbicara. Oleh karena kita setiap waktu berbicara, maka kita hendaknya mempelajari adab-adab bagaimana berbicara agar setiap kata yang keluar dari lisan kita itu bisa bernilai pahala, minimal tidak menimbulkan mudarat ataupun dosa gitu. Ya, maka penting sekali kita untuk mempelajari adab berbicara ini. Karena mustahil teman-teman sekalian kalau ya manusia itu tidak berbicara, mustahil, pasti berbicara. Oleh karena itu, ya, hendaknya kita mempelajari adab-adab yang berkaitan dengan berbicara agar setiap ucapan yang kita ucapkan itu tidak mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ar-rabi', keempat. Takallam bi tayyibil qawli fi khairin wahfid sawtaka mutamahhilan fi hadithika wa ansit liman kallamaka muqabilan alaihi wa la tuqati'hu wa la tataqaddam baina yadal akbari bil kalam. Berbicaralah dengan ucapan yang baik. Ya, rendahkanlah suaramu dan pelan-pelanlah ketika berbicara, serta dengarkanlah baik-baik orang yang mengajakmu berbicara dengan menghadap padanya. Jangan kamu memotong pembicaraannya, dan janganlah engkau mendahului orang yang lebih tua dengan ucapan-ucapan kita. Jadi teman-teman sekalian, singkatnya bahwa di sini kita diajarkan
adab berbicara. Pertama adalah kita diperintahkan berbicara dengan ucapan yang baik. Ya. Yang kedua adalah kita tidak boleh meninggikan suara kita. Hendaknya kita berbicara dengan perlahan dan ya pelan-pelan. Jangan sampai kita meninggikan suara kita. Dan kita diperintahkan untuk mendengarkan baik-baik orang yang mengajak kita berbicara, ya, dengan menghadap padanya. Itu dengan menjadi pendengar yang baik. Serta memang secara fisik, ya, di antara bentuk adab nanti akan kita jelaskan adalah ketika ada orang yang mengajak kita berbicara, maka di antara adabnya adalah kita secara fisik menghadapkan tubuh kepada orang yang mengajak kita berbicara. Itu di antara adabnya. Dan janganlah kamu memotong pembicaraannya. Dan ya, kita juga diperintahkan untuk tidak memotong pembicaraan orang lain. Biarkan dia berbicara dulu sampai tuntas, baru kita melakukan reaksi begitu. Ya. Kemudian janganlah engkau mendahului orang yang lebih tua dengan ucapan. Ya. Jadi ini adalah di antara adab-adab yang pokok. Ya. Maka teman-teman sekalian, rasanya mustahil ya kalau kita tidak berbicara di dalam kehidupan, kecuali memang ya bisu atau bermasalah pita suaranya begitu. Maka hendaknya kita mempelajari adab-adab berkaitan dengan adab berbicara. Iya. Penting sekali kita untuk mengetahui adab-adab berbicara ini, teman-teman sekalian. Ya, kita berharap ya dengan mempelajari adab berbicara ini kita semakin bisa menjaga adab ya. Kita lebih bisa menjaga setiap ucapan kita, bagaimana agar setiap ucapan kita itu tidak mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Minimal boleh, ya minimal boleh. Seperti biasa teman-teman sekalian, Anda akan tambahkan ya dengan beberapa tambahan dari luar agar lebih lengkap. Teman-teman mengenali Allah Subhanahu wa taala, apa ucapan yang selainnya diucapkan oleh seorang mukmin ketika berbicara? Maka teman-teman sekalian, seorang muslim itu harus berhati-hati di dalam berbicara. Dia harus timbang betul sebelum mengucapkan kata-kata yang keluar dari lisan. Ya. Dan ketika dia berbicara, teman-teman sekalian, hendaknya dia memilih kata yang baik untuk diucapkan, yang bersih dari cacian, ya, kata-kata kotor dan hal-hal baik yang dicintai oleh syariat. Ya. Dalam ucapan dan perkataan itu kita diperintahkan pada dua hal. Ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia berkata baik atau diam. Jadi kita diperintahkan baik-baik. Kita diperintahkan untuk menimbang ucapan kita. Ketika ucapan kita itu adalah ucapan yang mengandung nilai-nilai kebaikan, maka kita boleh mengucapkan. Ya, minimal boleh. Tapi kalau sekiranya ucapan yang akan kita ucapkan itu adalah ucapan yang mengandung cacian, makian, atau sesuatu yang dibenci oleh syariat, ya, seperti ya kata-kata toksik ya di zaman kekinian, ya, yang luar biasa sekali, ya, anak-anak di usia yang sangat sangat muda sekali, balita ya, umur 4-5 tahun, bahkan ada yang 6 tahun atau 1 SD, itu sudah mulai melazimkan caci maki di dalam kata-katanya, di dalam pergaulannya. Ini sebenarnya memprihatinkan teman-teman sekalian ya. Ini memprihatinkan. Maka pengaruh ini juga ya pengaruh dari gadget ya. Kadang orang tua itu memberikan gadget kepada anaknya, dan anaknya itu menonton sesuatu yang kadang-kala mengandung caci makian di dalam video tersebut. Akhirnya itu melekat di benak sang anak dan dipraktekkan di dalam kehidupan. Itu ya, di antara bentuk kelalaian orang tua. Dan juga selain itu juga ya dipengaruhi juga oleh pergaulan. Mungkin temennya ada yang toksik begitu ya. Caci maki ya, menghujat dengan nama-nama binatang.
akhirnya dia terpengaruh dan ikut-ikutan, ya. Maka ini seharusnya menjadi perhatian orang tua bahwa apa yang ditonton anak itu akan menjadi tuntunan, ya. Dan karakter anak itu juga bisa ditentukan oleh oleh lingkungan teman pergaulannya, karena teman pergaulannya itu akan mewarnai dia. Kadangkala dia mempelajari satu kalimat itu dari teman pergaulannya, sehingga ya sebagai orang tua kadangkala juga harus berhati-hati, jangan sampai anak kita ya membiasakan diri melazimkan kata-kata caci maki di dalam kehidupan. Ya, kata Nabi SAW, bangsa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Maka ketika kita kemudian ingin berkata-kata, kita timbang dulu kalimat tersebut. Apakah kalimat tersebut mengandung murkanya Allah Azza wa Jal ataukah tidak? Atau malah justru akan mendatangkan pahala. Ya, kalau mendatangkan pahala Allah Subhanahu wa taala seperti nasihat, ya, seperti ajakan kepada nilai kebaikan, maka ya besar pahalanya jika diucapkan. Kalau sampai pada tingkatan boleh, itu boleh-boleh saja diucapkan. Tapi kalau berlebihan juga ya tidak baik, kurang bagus. Atau kata-kata yang caci maki, kotor itu tadi, maka haram itu diucapkan, maka lebih baik kita diam. Ini perintahnya bisa selam. Jika kita tidak bisa berbicara baik, maka diam. Ya, maka diam. Iya, hadirnya Allah muliakan. Allah Azza wa Jalla, ya, memberikan kepada kita nikmat berbicara. Maka di antara bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah dengan cara menggunakan lisan kita untuk kebaikan. Artinya ketika berbicara, hendaknya kita tetap memperhatikan rambu-rambu sebagaimana yang Allah perintahkan. Ya, agar lisan yang Allah berikan kepada kita ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya, bisa menjadi sarana orang menuju kepada kebaikan, ya, menjadi sarana dakwah. Ini luar biasa sekali jika lisan kita maksimalkan penggunaannya untuk kebaikan. Namun ketika lisan kita maksimalkan untuk keburukan, ya, maka sesungguhnya kita telah telah berkhianat, berkhianat atas amanah yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat lisan, nikmat berbicara. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, memerintahkan kita untuk berbicara yang baik-baik. Ini bukan bukan perintah ana, tapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan kita untuk berbicara dengan ucapan yang baik, ya. Bukan kiai, bukan ustadz, tapi Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang yang beriman, kata Allah, bertakwa sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ya, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memperbaiki amalan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka sungguhnya itulah mendapat kemenangan yang besar. Ya, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk menjaga ucapan kita. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finna ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba, kata Allah, mengucapkan suatu perkataan saja yang tidak dipikirkan apa dampaknya akan membuatnya terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak timur dan barat. Ya. Jadi kata Nabi SAW, seorang hamba yang mengucapkan satu perkataan yang tidak ia pikirkan dampaknya, itu ternyata itu bisa membuat dirinya terjatuh ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang jaraknya itu ya lebih jauh lagi antara timur dan barat. Maka kadangkala kita ini berkata-kata, ya, berucap, namun mungkin kita sadar tidak sadar kita tidak menimbang lagi ucapan kita. Ya. Dan lebih parahnya, ucapan yang kita katakan itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, caci maki, ya, kebohongan, atau hadis-hadis palsu. Ya. Maka juga di antara perkara yang sering dilanggar oleh dai, para khatib, adalah
mereka di dalam khutbahnya, dalam ceramahnya sering membawakan hadis-hadis palsu. Ya, ini juga melanggar adab adab berbicara. Khususnya adab kepada siapa? Adab kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadirnya Allah muliakan. Lantas bagaimana teman-teman sekalian cara berbicara sesuai dengan adab Islam? Ya, ketika kita berbicara teman-teman sekalian, maka kita mengeluarkan suara dari lisan kita, ya, dari alat ucapan kita, alat ucap, ya. Maka suara itu adalah sarana untuk mengungkapkan sesuatu kepada orang lain. Maka ketika kita berbicara, hendaknya kita itu memelankan suara yang dihasilkan dan tidak mengangkatnya dengan keras. Ini bagian dari adab yang mulia teman-teman sekalian. Dan di antara yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah berbicara dengan perlahan dan tidak terburu-buru. Artinya berbicara dengan tidak terlalu lambat dan tidak juga terlalu cepat. Ya. Ada beberapa manfaat teman-teman sekalian yang kita peroleh, ya, jika kita berbicara dengan cara perlahan. Yang pertama, untuk menjaga ucapan kita agar ya lebih berhati-hati dalam memilih ucapan, ya, dalam memilih kata-kata dan memilih diksi, ya, sehingga yang kita ucapkan itu tidak ada lain kecuali sudah kita timbang. Karena kadang-kala kita mengeluarkan kata-kata itu teman-teman sekalian, ya, kita berbicara cepat, ya akhirnya kita tidak lagi sadar setiap diksi yang dihasilkan ternyata itu terdapat satu dua kata yang bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena cepatnya kita berbicara sehingga kita tidak bisa lagi menimbang. Ternyata di dalam ucapan kita itu ya menghina orang lain. Dalam ucapan kita itu ternyata menghujat orang lain, ya, menggibah, lebih parahnya berbohong. Itu yang pertama. Dengan berbicara perlahan, ya pertama kita bisa lebih berhati-hati dalam memilih diksi, ya, dalam berbicara. Kemudian yang kedua adalah agar mudah dipahami oleh orang lain apa yang telah kita ucapkan, ya. Karena apa? Ketika kita berbicara cepat, orang lain akan sulit, ya, menangkap apa yang kita ucapkan. Kemudian teman-teman sekalian, apa yang kita lakukan ketika orang lain berbicara kepada kita? Ya, yang namanya interaksi teman-teman sekalian, ya, ada aksi, ada reaksi. Maka ketika orang lain berbicara kepada kita, bagaimana adab kita kepada mereka? Ya. Maka teman-teman sekalian, ketika ada orang yang berbicara kepada kita atau kita berada di sebuah forum, maka kita hendaknya memperhatikan apa yang ia bicarakan. Ya, karena kita dituntut untuk diam, mendengarkan dan memperhatikan saat orang lain berbicara. Ya. Dan di antara adab yang penting, ya, ketika orang lain berbicara adalah pertama kita harus mendengarkan dengan menghadap badan kepadanya. Jadi kita tidak diperkenankan, ya, ketika ada orang yang berbicara kita menyikapinya, kita membelakanginya atau menyampinginya, ya. Namun hendaknya kita dengarkan setiap kata yang dia ucapkan dan kita hadapkan badan kita secara fisik kepada lawan bicara kita. Sehingga kita bisa fokus baik secara zahir ataupun batin. Maka ketika ada orang yang berbicara kepada kita, kita hadapkan memang wajah kita dan badan kita kepada orang yang berbicara itu. Jangan menyampinginya, ya, tapi kita hadapkan wajah kita kepada orang yang berbicara. Itu adalah di antara bentuk adab dan juga bentuk penghormatan kepada lawan bicara kita. Dan kita tidak boleh, ya, memotong pembicaraan orang lain, ya, sebelum dia selesai berbicara, sebelum dia menyelesaikan maksud dan tujuannya. Kadang-kala kita, ya, teman-teman sekalian mungkin merasa hebat, merasa lebih, ya, dari orang lain, ya. Kita dengan seenak jidat kita yang memotong pembicaraan orang lain. Tentu ini tidak sesuai dengan adab yang diajarkan oleh
oleh Islam. Kemudian bagaimana adab kita ketika berbicara dengan orang yang besar? Besar dalam artian baik dia usianya tua atau dia memang seorang tokoh pembesar, penguasa, Amirul Mukminin misalnya. Maka kita juga tidak diperbolehkan mendahului mereka dalam berbicara. Kita dahulukan mereka untuk berbicara karena Islam itu menjaga hak mereka, hak orang tua dan hak penguasa. Maka tidak disyariatkan ya orang yang lebih muda mendahului orang tua dalam pembicaraan ya dalam masalah yang mereka ingin bicarakan. Hadirin Allah muliakan. Jadi ketika kita berhadapan melakukan interaksi berbicara dengan orang yang besar di sini yang dimaksudkan adalah bisa karena kedudukannya atau karena usianya, maka kita wajib memperhatikan dan mendahulukan mereka. Ya karena Islam sangat memperhatikan hak mereka. Jadi mereka itu diberikan dan hak mereka itu dikedepankan oleh syariat. Ya, ini juga ya sebagaimana dalam hadis sahih ya, Nabi SAW memerintahkan kepada kita kabir, kabir. Artinya apa? Dahulukan yang lebih besar dalam bicara. Maka dikedepankan orang yang lebih besar kedudukannya atau usianya untuk berbicara dari yang muda. Hadirin yang Allah muliakan, ya. Jadi yang pertama tadi adalah kita diperintahkan untuk berbicara yang baik-baik. Artinya setiap kata yang keluar dari lisan kita tidaklah lain harus kebaikan. Minimal itu boleh. Ya. Jangan sampai terjatuh dalam kata-kata yang mengandung nilai-nilai yang haram. Seperti ya kebiasaan orang zaman sekarang yang toksik. Ya. Maka lebih parahnya orang tuanya yang toksik sehingga menurun kepada anaknya. Karena anak itu meniru orang tua. Dan itu sering kita temukan ya orang tua yang berkata kasar kepada anaknya ya. Itu bisa dicatat di dalam memori anak dan kemudian akan dipraktekkan oleh sang anak pada waktunya. Sehingga orang tua harus memberikan contoh yang terbaik kepada anak. Yang harus melindungi anak dari pengaruh-pengaruh buruk, baik dari pengaruh gadget, dari pengaruh pergaulan. Diajarkan anak itu bagaimana agar mereka menjaga lisan kita agar tidak tergelincir kepada perkara yang haram. Kemudian teman-teman sekalian, dalam berbicara kita juga tidak diperkenankan untuk ghibah. Itu kita membicarakan aib. Ya. Ini ada satu penyumbang dosa terbesar manusia, yaitu apa? Ghibah dengan lisannya. Nabi SAW itu pernah bertanya kepada para sahabat, apa kata Nabi SAW? Tahukah kalian apa itu ghibah? Lalu para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya. Lalu apa kata beliau? Ghibah ialah engkau menceritakan hal tentang saudaramu yang tidak dia suka. Lalu ada yang menyahut, bagaimana apabila yang saya bicarakan itu yang benar ada padanya? Artinya keburukan saudaranya itu fakta yang dibicarakan. Ya. Apa kata Nabi SAW? Bila demikian itu berarti telah melakukan ghibah terhadapnya. Sedangkan bila apa yang kita katakan itu tidak benar, maka itu adalah fitnah. Itu adalah fitnah. Maka pertama ya dan yang seterusnya kita tidak diperbolehkan untuk ghibah. Itu menceritakan aib yang melekat pada saudara kita. Ya, keburukan apapun yang tidak ia sukai apabila kita ucapkan, ya kemudian kita ucapkan di tempat lain, tidak di depannya, maka itu ghibah. Itu ghibah. Bahkan ghibah itu bukan hanya sebatas pada ucapan saja, ucapan buruk saja, namun lebih jauh. Kita misalnya mempraktekkan ucapan orang lain, ya yang orang lain nggak suka apabila itu kita ikuti, begitu itu ghibah, ya itu ghibah. Jadi kadangkala orang itu kalau sudah enak ngobrol, ya, ngomong bicara, mereka lupa kadangkala. Ternyata sudah masuk ke dalam sampai ranah ghibah. Ini banyak terjadi ya pada siapapun dan nggak terbatas ya pada laki-laki atau wanita, ibu-ibu sampai remaja, semuanya.
kadangkala mereka lebih mudah terjatuh pada riba. Ya, jangan sampai kemudian kita menzalimi saudara kita dengan lisan kita. Ya, adapun ya seperti dalam ilmu jarh wa ta'dil, memang ada ya riba yang dibolehkan, yaitu dalam rangka untuk apa? Untuk menjaga orang lain dari keburukan. Ya, misalnya ada seseorang ya yang pendusta. Kemudian kita memperingatkanlah orang lain bahwa si fulan ini pendusta, maka itu tidak jatuh di dalam ghibah. Ya, karena tujuan kita itu ada maslahat. Di sana ada maslahat, bukan hanya sekedar ngobrol kemudian mengupas menguliti sifat atau keburukan seseorang, tapi hanya memperingatkan saja dia ini pembohong, hati-hati, hanya memperingatkan manusia. Sebagaimana para ahli hadis ya dalam menghukumi uh, para periwayat bahwa periwayat ini pendusta, bahwa periwayat ini suka berbohong, periwayat ini dajjal ya. Jadi tidak termasuk pada riba ya, karena di sana ada maslahat. Ya, ghibah yang dimaksud di sini adalah hanya kita mengupas saja ya, bagaimana karakter mereka dengan tujuan untuk mengolok-olok, dengan tujuan untuk mencari kesalahan, tajassus, ya, itu ghibah. Atau kita membicarakan apa yang tidak ia sukai begitu. Ya. Kemudian di antara adab teman-teman sekalian bahwa ketika kita berbicara kepada orang lain, maka kita hendaknya melihat wajah lawan bicara kita. Ya. Jadi ketika kita berbicara secara langsung, maka kita dianjurkan untuk apa? Melihat atau memandang wajah orang yang berbicara tersebut. Ya bagaimana kalau kita teleponan? Ya mau gimana teleponan? Intinya ketika kita berinteraksi secara langsung, bertemu secara fisik, maka kita dianjurkan untuk apa? Untuk menatap wajah lawan bicara kita. Ya. Dari Ibnu Abbas ya beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takhadha khataman falabisahu qala saghalani hadza ankum munzul yawma ilaihi nazratu wa ilaikum nazratun summa alqa. Rasul SAW itu mempunyai sebuah cincin, beliau memakai cincin, lalu Rasul SAW mengatakan dalam cincin ini telah menyibukkanku dari memperhatikan kalian sejak hari ini ya, saat aku memakainya ya, sesaat aku memandangnya dan sesaat aku melihat kalian. Lalu Nabi SAW pun melempar cincin tersebut. Artinya Nabi SAW yang melepaskan segala bentuk sarana ya yang bisa mengalihkan perhatian beliau ketika berbicara kepada para sahabat. Ini juga yang sering terjadi di zaman sekarang teman-teman sekalian. Ketika bertamu, ketika berbicara orang lain, dia sibuk main HP begitu ya. Sibuk main HP. Ini juga tidak sesuai dengan adab. Ya, seyogyanya seorang muslim itu ketika berbicara, berinteraksi dengan orang lain, dia yang memalingkan segala bentuk yang bisa merusak dari pembicaraan itu. Karena ketika seseorang itu berbicara, ya, kemudian lawan bicaranya malah sibuk main HP, bagaimana perasaan si pembicara? Ya, maka ini adab teman-teman sekalian ya. Ini adab sangat penting sekali. Ya. Kadang-kala juga kalau ada yang bertamu, ya, tamunya malah sibuk main HP. Terus ya tuan rumah sibuk bicara sendiri, jadi, ya. Maka ini tidak sesuai dengan adab. Kita jauhkan segala media yang bisa merusak atau mengalihkan perhatian kita saat kita berbicara dengan orang lain. Kemudian kita ya diperintahkan untuk antusias ketika berbicara dengan orang lain. Antusias apa? Antusias mendengarkan. Ya, maka ini diantara adab yang sangat penting bahwa antusias itu sangat penting ketika mendengarkan pembicaraan orang lain atau lawan bicara kita. Meskipun ya yang dia bicarakan itu adalah sesuatu yang sudah kita ketahui atau dia cerita dan cerita itu sudah pernah kita dengar, maka kita hormati ya, kita jaga adab yaitu dengan kita ya serius mendengarkannya meskipun kita sudah tahu ceritanya seperti apa akhirnya. Ya. Ini disebutkan ya oleh Atha bin Abi Rabah ya bahwa ada seorang laki-laki yang bercerita kepadaku, kata beliau, satu cerita
Maka aku diam untuk benar-benar mendengarnya, seolah aku tidak pernah mendengar cerita itu. Padahal sungguh, kata Atha bin Abi Rabah, aku pernah mendengar cerita itu sebelum ia dilahirkan. Ya, jadi sini Atha bin Abi Rabah, ketika ada orang berbicara kepada beliau cerita, beliau mendengarkan dengan seksama, padahal beliau itu udah paham, udah hafal itu cerita. Maka ini adab teman-teman sekalian. Bagaimana para salafus soleh dalam menjaga interaksi dengan sesama manusia, ini luar biasa sekali. Ya, Atha bin Abu Rabah, ya meskipun sudah tahu jalan ceritanya bagaimana, dia tetap dengan seksama mendengarkan, tidak memotong. Ya, bisa saja beliau mengatakan sebentar-sebentar, saya tahu cerita ini. Bisa saja begitu, tapi beliau ya adab ya, luar biasa sekali teman-teman sekalian. Ya, indah sekali akhlak mereka. Maka seyogyanya ini kita contoh. Ketika orang lain berbicara kepada kita, ya kita dengarkan. Meskipun kita sudah tahu hal tersebut, kita dengarkan, ya kita hormati mereka. Jangan potong ucapan-ucapan mereka. Selesaikan mereka dulu berbicara, baru kita tanggapi. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, kita ya jangan sampai ketika berbicara itu memotong pembicaraan orang lain. Ya. Dan ini adab yang luar biasa. Ya, dan orang yang suka memotong pembicaraan orang lain itu ya adalah orang yang tidak sopan dan egois. Ya, karena kadang-kala orang yang memotong pembicaraan itu dia ya kadang-kala ada timbul rasa saya lebih tahu dari kamu, saya lebih pandai, lebih pintar, dia merasa lebih. Ya, sehingga dia memotong pembicaraan orang lain ya ketika berinteraksi begitu. Ya, Hasan Al-Basri ya itu mengatakan bahwa apabila kita sedang duduk berbicara dengan orang lain, ini adab ya, perhatikan baik teman-teman sekalian. Kata Hasan Al-Basri, ketika kita duduk berbicara dengan orang lain, adanya kita bersemangat mendengarkan, melebihi semangat ketika kita berbicara. Belajarlah menjadi pendengar yang baik, sebagaimana engkau belajar menjadi pembicara yang baik. Janganlah engkau memotong pembicaraan orang lain. Ya, maka hendaknya kita bersemangat di dalam mendengarkan orang lain ketika mereka berbicara. Artinya kita tunjukkan antusias ketika orang lain berbicara. Seolah-olah yang mereka bicarakan itu sesuatu yang baru bagi kita. Karena ketika kita mendengarkan sesuatu yang baru, maka ada keinginan, ingin tahu, antusias begitu. Apa begitu? Padahal kita sudah tahu teman-teman sekali. Maka ya, antusias itu penting. Lalu jangan sampai kemudian kita memotong pembicaraan mereka. Tuntaskan dulu apa yang mereka ingin sampaikan. Tuntaskan dulu. Ya. Kemudian ketika kita berbicara, maka kadangkala terjadi perdebatan. Ini sering terjadi teman-teman sekalian ya. Kadang debat kunciran, debat gak ada manfaatnya. Ya. Sebenarnya debat yang dilandaskan hanya kepada logika-logika, debat yang tidak mempunyai dasar, tidak punya landasan, ya, dan tujuannya hanya untuk ya menang kalah begitu, atau ingin menunjukkan eksistensi bahwa saya ini hebat, saya ini ya pandai di dalam retorika, pandai dalam berkata-kata, ya. Ya meskipun kita benar, maka kita tidak dianjurkan ya untuk berdebat, ya. Rasul SAW mengatakan, ya, uh, Rasul SAW mengatakan, apa kata Nabi SAW? Ya, Nabi SAW menjamin bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Kata Nabi SAW, aku menjamin rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Dan Nabi SAW juga menjamin di tengah surga ya bagi seorang yang meninggalkan kedustaan yang bersifat meskipun gurau. Ya, dan Nabi SAW menjamin rumah yang paling tinggi bagi seorang yang berakhlak baik. Ya. Jadi Nabi SAW itu menjamin 3 rumah, itu di tepi surga, di tengah surga, dan di surga yang paling tinggi. Yang di tepi surga itu untuk orang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar, ya, kemudian di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan meskipun gurau, ya. Apa ya contohnya, misalnya pelawak begitu ya. Pelawak kadang-kala mereka itu di dalam bergurau itu mereka berbohong, ya. Mereka bercanda itu berbohong. Maka
para ulama menyebutkan akan haramnya ya, menjadi seorang pelawak. Kemudian di tengah di surga yang paling tinggi untuk orang yang berakhlak mulia. Ya, kenapa? Karena akhlak mulia ini mencakup segala. Dia meninggalkan perdebatan meskipun benar, ya. Dia uh, tidak berbohong meskipun bergurau, sehingga dia menempati kedudukan tertinggi dan mendapatkan rumah tertinggi di surga. Ya, rumah yang pertama teman-teman sekalian tingkatannya untuk orang yang meninggalkan debat meskipun benar di pinggir surga, di tepi surga. Syabdul Muhsin ya menjelaskan dalam Sunan Abu Daud ya bahwa perdebatan yang dimaksud adalah perdebatan yang bisa memicu terjadinya pertengkaran gitu ya atau perkelahian ya atau perbuatan biadab lainnya, sehingga adalah sebuah keharusan untuk kita meninggalkannya meskipun kita posisi kita benar ya. Dan kita tetap ya menjaga emosi kita, ego kita jangan sampai terpancing. Dan rumah kedua ya adalah rumah yang pertengahan, yaitu meninggalkan kedustaan meskipun bergurau ya. Syekh menjelaskan ya sudah seharusnya manusia itu bersikap jujur dan menjauhi kedustaan meskipun dengan cara bergurau. Dan orang yang meninggalkan dusta ya ia akan dijamin mendapat rumah di tengah surga. Rumah di tengah surga teman-teman sekalian. Ya, ya seperti yang Anda sebutkan tadi ya kadang-kala pelawak ya mereka berdusta di dalam ya membawakan lawakan. Ya, sehingga para ulama yang menyebutkan akan haramnya menjadi pelawak, bekerja menjadi pelawak, komedian, ya. Dan orang yang paling tinggi yaitu untuk orang yang berakhlak mulia, ya, karena dia mencakup segalanya, ya, tidak suka membuat gaduh, ya, tidak suka menimbulkan perdebatan, ya, maka dia mendapatkan kedudukan tertinggi, ya. Jadi kita ya, jadi Rasulullah SAW itu menjamin rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar. Ya, meskipun benar. Imam Malik rahimahullah mengatakan al-mira'u wal jidalu fil ilmi yudhibu binuril ilmi min qalbil rajul. Debat itu dalam ilmu akan menghilangkan cahaya ilmu dari hati seseorang. Jadi ketika seseorang itu melazimkan perdebatan kata Imam Malik, maka dia akan menghilangkan cahaya ilmu dari dalam hatinya. Dan beliau juga mengatakan ya al-mira'u fil ilmi yuqashil quluba wa yuwarithul dharna. Berdebat itu akan mengakibatkan kerasnya hati dan saling menuduh. Karena apa ya? Ingin menang sendiri. Kalau orang debat itu kan kadang-kala ingin menang sendiri. Ya. Debat kusir, debat politik, ingin menang sendiri sehingga akan menimbulkan kerasnya hati. Akhirnya saling permusuhan, saling saling memusuhi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dakwah ya dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah, debatlah mereka dengan cara yang baik. Maksudnya adalah jika debat yang dilakukan itu memang berpeluang mengembalikan mereka kepada kebenaran ya, why not begitu? Kenapa tidak? Namun ketika debat itu akan menghasilkan permusuhan, kerasnya hati, maka lebih baik ditinggalkan. Ya. Dan juga teman-teman sekalian di dalam adab berbicara maka kita tidak disukai ya apabila kita terlalu banyak berbicara, karena semakin banyak kita berbicara maka semakin besar peluang kita tergelincir dalam kesalahan di dalam berbicara. Ya. Rasul sendiri telah memperingatkan mereka yang terlalu banyak bicara. Ya Rasul SAW mengatakan, dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya di antara kalian dariku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bicara, orang yang memfasih-fasihkan cara bicaranya, dan orang yang sombong. Ya, maka ini intinya berbicara yang gak manfaat ya teman-teman sekalian. Maka kalau tidak ada yang manfaat yang apa ya ingin dibicarakan ya maka kita tahan lisan kita, puasakan lisan kita dari berbicara. Min husni ismil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Kemudian di dalam berbicara hendaknya kita berlaku jujur, ya.
Karena di antara teladan yang Nabi SAW contohkan kepada kita adalah senantiasa berlaku jujur, sidik, dapat dipercaya. Al-amin, ya, bisa dipercaya. Dan jujur dalam berbicara itu menunjukkan keislaman seseorang. Kadangkala orang itu dalam berdagang itu mudah ya mereka berbohong kepada konsumen. Oh, ini barang bagus, ini barang asli. Tapi ternyata ini barang yang sudah rusak, barang KW, begitu. Sehingga apa? Ya, sehingga mereka terjatuh di dalam kedustaan. Ya, sedangkan kata Nabi alaihissalam, ya, alaikum bisidqi. Hendaknya kata Nabi SAW, kalian selaku berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan pada akhirnya kata Nabi SAW, kebaikan menghantarkan seseorang ke surganya Allah Azza wa Jalla. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sadaqa hatta yuktaba indallahi sidqa. Ya. Dan apabila seseorang itu melazimkan ya, kejujuran di dalam kehidupannya dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Hendaknya kata Nabi SAW, jauhi oleh kalian berbuat dusta karena dusta membawa kepada kejahatan. Ya, wa innal fujura yahdi ilal nar. Dan fujur, ya, keburukan itu membawa kepada ke neraka. Ya, kejahatan membawa kepada neraka. Wa may yazal rajulu yakdzibu wa yataharwal kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan seseorang yang melazimkan dusta dalam hidupnya dan memilih kedustaan, maka dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Maka hendaknya di dalam berkata-kata, ya, di dalam berdagang, di dalam bergaul, kita hendaknya senantiasa jujur. Memang kadangkala jujur itu pahit, ya, namun harus kita ucapkan. Seseorang itu di dalam berdakwah, di dalam mengucapkan kebenaran, di dalam menyampaikan kejujuran, kebenaran, itu pahit, memang rasanya pahit. Namun di balik pahitnya itu sebenarnya terkandung obat, begitu. Ya, di dalam kedustaan terkandung banyak racun. Ia menyelamatkan sebentar, tapi efeknya besar di kemudian hari. Kalau jujur itu, ya, efeknya sebentar dan akan banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Orang akan mengenal kita sebagai seseorang yang jujur, ya kita juga tercatat sebagai orang yang jujur. Jadi luar biasa sekali apabila kita mendawamkan kejujuran di dalam menjalani kehidupan. Ya, terutama dalam dunia perdagangan, ya. Dalam dunia perdagangan itu kadang-kala bahkan orang itu dengan mudahnya bersumpah dengan menyebut nama Allah ketika berdagang, padahal sumpah itu adalah sumpah palsu. Jadi ini adalah dusta dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini dosanya besar sekali. Hadirin Allah muliakan, demikian ya pembahasan kitab Al-Adab Al-Asyarah pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita di dalam beramal saleh. Ya Allah, jaga lisan kita di dalam setiap ucapan yang keluar dari mulut kita. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa kita atas setiap kesalahan yang tidak kita sadar. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari anak pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.